mantep banget kan. Aduh, sayangku ini foodies. Ih, apaan sih pakai sayang-sayang? Tapi nggak apa-apa juga deh kalau sayang-sayangannya ke makanan. Yang penting jangan sekarang bilang sayang, terus besoknya ngilang. Maaf ya jadi curcol dikit foodies. By the way, kenapa sih Syahabi tuh sesayang itu sama konro bakar yang satu ini? Kasih tahu dong. Bang. Foodies, apa kareba? Ini sekarang aku lagi di Sop Konro dan Coto Makassar, makanan khas Makassar di Jalan Muara Baru. Nah foodies sudah kelihatan ya kalau warung Coto Makassar yang satu ini dijamin otentik punya karena pemiliknya asli orang Makassar. Makanya resep masakan yang digunakan juga asli resep dari tanah aslinya. Asli Makassar dari tahun berapa, Pak? Dari 2007. Dari 2007. Ah. Sekarang 2023. Berarti udah 16 tahun. 16 tahun. Tuh kan, bukan cuma baru setahun 2 tahun aja nih foodies. Warung yang satu ini berdiri tuh udah lama banget, bahkan sudah belasan tahun loh. Makanya warung Coto Makassar ini juga jadi salah satu yang favorit di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Dalam sehari aja nih foodies, you know what? Cuma untuk konronya aja nih ya bisa habis sampai 30 kilo iga sapi foodies alias konronya. Mantep gak tuh? Soalnya nih ya konro bakar di sini sebelum dipanggang direbus dulu menggunakan rempah khusus sampai empuk. Makanya tuh begitu dipanggang nggak perlu waktu lama karena emang udah matang foodies. Nah nih foodies, lihat nih. Ini bumbu kacang yang bakal diolesin ke sayang-sayangku ini. Aduh, nih. Bumbu kacangnya juga udah diracik pakai bumbu rahasia Daeng Nompo foodies. Yang pasti nih ada campuran cabenya, jadi ada sensasi pedes-pedes nikmat. Oke deh, selain konro bakarnya yang asik buat diicip, juga ada Coto Makassar plus es pisang ijonya nih foodies. Semuanya sudah disiapin di meja. Lala, mau dong? Ini dagingnya lembut banget, nggak keras sama sekali. Dan bumbu kacangnya berasa banget, pedas nggak terlalu pedas. Jadi kalau misalkan foodies ada yang nggak kuat pedas, ini bisa banget makan ini. Nah ini bagian lemaknya, ini juga dapet banget. Ini kalau misalkan bagian daging lembut, kalau misalkan mau yang lemak juga, pasti ada. Nah kan valid ya, direbus selama beberapa jam itu menggunakan rempah rahasia. Hasilnya ya jadi gini nih, empuknya nggak ada ampun foodies. Jadi nggak perlu effort banget buat makannya nih foodies. Nggak perlu pakai pisau, dicongkel dikit dan langsung lepas dagingnya. Auto merotol ya. Nah foodies, setiap kalian pesan konro bakar itu akan dikasih kuah sup sebagai pendampingnya nih. Warna hitam dari kuahnya ini menggunakan kluwek, bumbu yang biasa dipakai untuk rawon itu, tahu kan? Makanya dari segi warna kayak mirip-mirip gitu ya. Terus kalau dicampur sama kuah supnya jadi gimana sih rasanya? Mau ceritanya lagi ya, subhanallah, mantep. Gurihnya dapet, terus manis dari bumbu kacangnya juga ada, pedas dari sambelnya, semua nyatu. Jadi ini pas banget nih, pedas. Definisi makan yang bikin iri ya guys. Hati-hati nih foodies, perut mulai berguncang nih ngeliat Syahabi makan kayak begini nih. Belum selesai, masih ada Coto Makassar yang siap buat dieksekusi. Oke. Foodies tahu nggak nih, bedanya antara coto sama soto? Nggak tahu kan? Kalau soto itu pakai sapi, kalau coto pakai capi. Nggak lucu ya? Ya udah deh, kita makan aja deh. Boleh sih jokes bapak-bapaknya ya Bi, diterima lah ya. Empuk, sudah pasti. Dan dagingnya pun nggak kayak cuma daging biasa ya. Kayaknya dagingnya direbus pakai bumbu juga. Kenyal-kenyal dan sangat lembut, sudah pasti. Coto Makassar di sini ada 2 jenis ya foodies, ada yang isian daging aja, ada juga yang campur. Nah kalau yang Syahabi makan ini jenis Coto Makassar campur dengan isian jantung, hati, ginjal, kikil, paru, dan juga daging. Walaupun isiannya jeroan, tapi nggak ada bau amis sama sekali loh, karena semua bahannya itu sudah direbus menggunakan rempah-rempah rahasia. Nah biar makin nampol nih, Syahabi makan Coto Makassar pakai buras foodies, semacam lontong yang dimasak pakai santan gitu. Rasa gurih dari buras itu bercampur dengan kuah coto yang rempah jinten itu kuat, plus campuran kacang dan kawan-kawannya itu loh, bikin rasanya jadi balance dan nikmat foodies. Nah sebelum ditutup, netrali dulu dong, pakai yang segar-segar, apalagi kalau bukan es pisang hijau foodies. Pisangnya tuh
nyes gitu di mulut. Jadi nggak keras sama sekali. Dan tepungnya ini ngedukung juga. Ini nggak ada keras-keras sama sekali. Nggak perlu digigit. Kayak bener-bener nyes di tenggorokan. Jadi segernya tuh berasa banget foodies. Guys, dibalut dengan adonan tepung beras jadi soft banget rasa pisangnya. Udah gitu sum-sumnya tuh lembut banget loh, santannya juga berasa. Sirupnya menggunakan sirup rasa pisang Ambon ya foodies, jadi ada sensasi wangi pisangnya. Mantap, lazis punya nih. Pantes aja ya Syabi sampai nyebut sayang-sayang, ternyata emang sesayang ini nih sama makanan yang ada di sini. Terus ngomong-ngomong di soal harga gimana nih Bi? Receh nggak? Ini 39.000 untuk satu ya, ini aku pesen double foodies. Kalau coto Makassarnya 25.000 aja. Es pisang hijau nih yang seger ini nih, yang seger ini. 15.000 aja foodies. Ini burasnya lagi cuma 3.000 aja foodies, fix ya ini approve by Makan Receh. Ya udah sih supaya lebih yakin lagi ya kan daripada kamu juga ngeliatin aja. Langsung aja ya foodies datang sendiri dari jam setengah 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke? Dan selamat menikmati. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.